Akibat gempa tersebut, korban meninggal dunia. Tahun 2022 pernah dihebohkan oleh berita gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa bumi tersebut terjadi pada Senin 21 November 2022 pukul 13.22 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi ini terjadi dengan lama waktu 8-10 detik dan kekuatannya mencapai 5,6 magnitudo dengan kedalaman 10 km atau sama dengan 6,5 mil. Gempa bumi di Cianjur ini disebabkan oleh aktivitas sesar lokal Cigenang yang belum terpetakan sebelumnya, sehingga menimbulkan dampak kerusakan yang cukup parah. Kerusakan yang dihasilkan menimbulkan kerugian hingga 4 triliun. Kecamatan yang terdampak sebanyak 16 kecamatan dan terdapat 183 desa dan kurang lebih 120.000 penduduk yang terancam. Berdasarkan data Sistem Informasi Geografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gempa bumi ini memakan korban jiwa hingga 602 orang. 5 orang dinyatakan hilang, 7.810 orang luka-luka, dan 27 orang dinyatakan dirawat di Rumah Sakit Cianjur. Dan pengungsi sebanyak 114.683 orang yang selanjutnya dialihkan ke tempat pengungsian di Posko Rumah Sakit Sayang Cianjur, Posko Rumah Sakit Hafiz Cianjur, Posko Rumah Sakit Bayangkara, Posko Tahu Sumedang Cugenang, dan Pendopo Taman Prawatasari Joglo. Meskipun tidak berpotensi tsunami, gempa ini telah mengakibatkan 67.504 rumah rusak, di antaranya sebanyak 21.465 tergolong rusak berat. Selain itu, berbagai fasilitas dan sarana prasarana publik ikut mengalami kerusakan. Berdasarkan data hasil asesmen, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, teridentifikasi sebanyak 262 gedung perkantoran, 632 fasilitas pendidikan, 281 fasilitas ibadah, 48 fasilitas kesehatan, dan 6 pasar mengalami kerusakan. Selain itu juga terdapat kerusakan di SPAM di 10 titik. Proses pencarian dan evakuasi korban gempa Cianjur dilakukan oleh Basarnas, BNPB, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat yang berjumlah 8.094 orang. Penanganan tanggap darurat bencana Cianjur juga dilakukan dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi sementara, dan tenda-tenda pengungsian. Tim Ditjen Cipta Karya dan BPPW Jawa Barat bekerja sama dengan stakeholder terkait secara sigap langsung mengerahkan total 57 unit alat dasar, diantaranya 15 unit hidran umum, 14 unit toilet portable, 3 unit tenda besar, 10 unit tenda kecil, 6 unit mobil tangki air, dan 1 unit mobil toilet. Adapun jenis penyakit yang berpotensi untuk menjadi kejadian luar biasa pada kali ini diantaranya ispa dan diare masing-masing memiliki 2.000 kasus dan hipertensi memiliki 1.000 kasus, dan 3 penyakit itulah yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa pada tragedi gempa bumi Cianjur. Adapun kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsian diantaranya yaitu jenis tempat penampungan dengan kondisi yang darurat. Adapun kapasitas penampungan pengungsi tidak memadai, kapasitas penyediaan air bersih tidak memadai karena pada hari pertama kejadian yang seharusnya minimal 5 liter per orang hanya dapat memenuhi 1 liter per orang saja. Adapun sarana jamban darurat tidak memadai karena dari 114.683 pengungsi hanya tersedia 15 jamban saja. Tempat pembuangan sampah tidak memadai karena sarana SPAL juga tidak memadai. Penanganan tidak memadai, adapun ketersediaan sumber daya diantaranya relawan berjumlah 8.094 orang. Gempa bumi yang melanda Cianjur menyebabkan kerusakan parah dan meninggalkan banyak korban yang membutuhkan bantuan segera. Untuk memulihkan kondisi masyarakat, beberapa bentuk bantuan sangat diperlukan. Bantuan yang pertama yaitu bantuan medis menjadi prioritas utama. Korban luka membutuhkan tenaga dokter, perawat, dan paramedis serta obat-obatan darurat seperti antibiotik, pereda nyeri, dan antiseptik. Karena banyak daerah terpencil sulit dijangkau, ambulan dan kendaraan roda 4 diperlukan untuk evakuasi, didukung dengan peralatan medis seperti tandu dan tabung oksigen portable.
Selain itu, ribuan rumah hancur atau rusak berat, sehingga bantuan tempat tinggal darurat sangat mendesak. Warga membutuhkan tenda pengungsian, terpal, dan bahan bangunan sementara untuk melindungi diri dari cuaca buruk. Kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih juga harus dipenuhi. Sumber air banyak yang rusak, sehingga distribusi air minum dan makanan siap saji sangat penting, terutama untuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia, untuk mencegah malnutrisi. Bantuan gizi seperti bubur bayi, susu formula, serta vitamin dan suplemen harus disediakan. Perlengkapan makan seperti piring dan sendok juga diperlukan agar distribusi makanan lebih tertata. Masalah sanitasi juga tak kalah penting. Bantuan kebersihan seperti toilet darurat, sabun, pembalut, dan tempat cuci tangan dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit. Terakhir, dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma, terutama anak-anak yang kehilangan keluarga atau rumah. Kegiatan trauma healing dan konseling dapat membantu memulihkan kondisi mental mereka. Dengan bantuan yang tepat dan cepat, diharapkan masyarakat Cianjur dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tidak hanya itu, banyak fasilitas umum rusak parah termasuk sekolah-sekolah dasar, menengah, hingga atas. Untuk itu disediakan tenda sekolah darurat sebagai ruang belajar sementara, lengkap dengan alat belajar seperti buku, alat tulis, papan tulis, dan tas sekolah. Anak-anak juga mendapatkan dukungan psikososial di sekolah darurat untuk membantu mereka kembali ke rutinitas belajar dan mengurangi rasa trauma. Di sisi lain, bantuan peralatan darurat seperti lampu, tenaga surya, dan generator listrik portable disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di posko kesehatan dan dapur umum. Powerbank darurat juga dibagikan agar pengungsi tetap bisa berkomunikasi, terutama dalam keadaan darurat, dengan lebih baik. Semua bantuan dirancang agar fleksibel, cepat diberikan, dan memprioritas kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga disabilitas. Dalam bidang kesehatan, Subkluster Kesehatan membuka 18 posko kesehatan di sekitar pengungsian, serta mendirikan rumah sakit lapangan di lapangan Rancagoong bersama Kemenkes RI dan TNI. Evakuasi medis dilakukan menggunakan ambulans dan helikopter di daerah-daerah terisolasi hingga 25 November 2022. Tercatat 2.713 tindakan medis di posko dan RS lapangan, termasuk operasi kecil yang terdokumentasi dalam laporan Kemenkes. Seluruh upaya ini tercatat dalam laporan resmi BNPB, Kemenkes RI, UNICEF Indonesia, serta data lapangan dari ACT, MDMC, dan Palang Merah Indonesia. Dalam penanganan kesehatan lingkungan di lokasi pengungsian dilakukan distribusi sebanyak 18.000 paket hygiene kit yang terdiri dari sabun, masker, dan hand sanitizer untuk mendukung kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, telah dibangun 150 unit toilet darurat guna memenuhi kebutuhan sanitasi dasar para pengungsi. Sebagai upaya pencegahan infeksi, penyemprotan disinfektan juga dilakukan secara rutin di area pengungsian dan dapur umum. Untuk memastikan kondisi gizi para pengungsi, khususnya kelompok rentan, dilakukan screening gizi terhadap lebih dari 1.000 balita dan ibu hamil. Dari hasil screening, balita dan ibu dengan status gizi kurang segera diberikan intervensi berupa pemberian makanan tambahan. Kegiatan ini bertujuan mencegah kondisi gizi buruk serta mempercepat pemulihan kesehatan. Sebagai respon terhadap dampak psikologis bencana, tim psikolegal First Aid atau PFA dari RS Jiwa Provinsi Jawa Barat diturunkan untuk memberikan layanan pertolongan pertama psikologis. Di pengungsian tersedia layanan konseling bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak. Selain itu, dibentuk juga kelompok dukungan sebaya untuk memperkuat ikatan sosial dan mendukung proses pemulihan mental para penyintas. Lalu, untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan di lokasi bencana, dilakukan penyaluran stok obat-obatan ke seluruh posko kesehatan dan rumah sakit. Selain itu, rantai dingin untuk vaksinasi bayi dan anak tetap dijaga agar program imunisasi tidak terhenti meskipun dalam situasi darurat.